Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak riwayat yang berkenaan tentang azan tersebut. Ada yang bermimpi dari para sahabat bahwasanya bermimpi bahwasanya saya diazarkan untuk azan. Kemudian Nabi Muhammad SAW menyuruh Bilal agar mengikuti sahabat yang bermimpi ini. Apa yang dia dapati dalam mimpi itu ucapkan kepada Bilal. Bilal lah yang mengumandangkan azan. Ini riwayat yang lain dan riwayatnya sahih. Jadilah sampai sekarang kita kalau ingin sholat ada apa? Ada azan. Banggalah dengan azan para ikhwah sekalian. Kemudian yang kedua dalam permasalahan azan dan sholat juga Nabi Muhammad SAW menyelisihi orang-orang Yahudi dalam menghadap kiblat. Kiblatnya orang Yahudi mana? Baitul Maqdis. Ya, ini diceritakan oleh Al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhu bercerita, Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla nahwa Baitul Maqdis 16 atau 17 syahran. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa beliau salat menghadap Baitul Maqdis selama 16 bulan atau 17 bulan. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu an yuwajjaha ilal Ka'bah. Nabi sangat menginginkan untuk dipalingkan ke Ka'bah. Karena Pak, Ka'bah itu kan sekarang kita menghadap Ka'bah seperti itu ya. Kalau di Islami kiblatnya ke sana ya. Ke sana. Kiblatnya itu ke sana. Berarti Baitul Maqdis itu di 180 derajatnya. Di belakang kita, persis. Ya. Nah, Nabi Muhammad SAW kan sangat sedih ketika sudah sampai di Madinah, beliau masih disuruh sholat kemana? Ke Baitul Maqdis. Selama 16 bulan atau 17 bulan beliau sholat ke sana. Selalu minta sama Allah agar dipalingkan kiblatnya ke Ka'bah. Lalu fa'anzalallahu qad nara taqalluba wajhika fis sama. Lalu Allah pun menurunkan surat Al-Baqarah ayat 144. Sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, kami telah melihat wajah engkau ingin sekali untuk menghadap ke sana. Engkau selalu meminta ke langit untuk menghadap ke Ka'bah. Lalu Allah Subhanahu wa taala pun mengatakan fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini juga merupakan peringatan bagi kita kalau orang yang jauh dari Masjidil Haram Mekah, maka yang jadi ukuran adalah arah. Yang jadi ukuran apa? Arah. Jadi enggak usah ganti pindah-pindah kiblat masjidnya. Seperti yang terjadi beberapa waktu lalu isunya di Indonesia, kan begitu. Allah mengatakan syatrul masjidil haram, arah Masjidil Haram. Bahkan Nabi Muhammad SAW juga bersabda, ma bainal maghribi wal masyriq qiblah. Di antara timur dan barat itu adalah kiblat. Cukup ya para ikhwan. Itu kalau seandainya kita berada di luar Mekah. Tapi kalau seandainya berada kita tepat di hadapan Ka'bah, ya tepat harus benar-benar menghadap zat Ka'bahnya. Baik para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Mujahid rahimahullah berkata, qalatil yahud yukhalifuna Muhammad wa yattabi'una qiblatana. Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, kata orang Yahudi ini, Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menyelisih kita. Tapi dalam masalah kiblat masa sama? Nah, ini yang bikin Nabi Muhammad SAW benar-benar ingin meminta kiblat beliau di mana? Di Ka'bah. Coba bagaimana? Nabi Muhammad SAW benar-benar ingin menyelisih orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ini para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian contoh yang lain dalam permasalahan sholat juga. Orang-orang Yahudi kalau sholat, mereka itu imamnya duduk, makmumnya berdiri. Dan orang-orang Islam dilarang oleh Nabi mengerjakan seperti itu. Sebuah hadis dari Jabir radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Jabir radhiyallahu anhu berkata, istaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu sakit. Fasallaina wara'ahu wa huwa qa'id. Lalu kami salat di belakang Nabi sebagai makmum dan Nabi dalam keadaan duduk. Wa Abu Bakrin yusmi'un nasa takbirahu. Karena Nabi sakit kan suaranya kecil ya. Abu Bakar radhiyallahu anhu tugasnya memperdengarkan kepada manusia takbirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Abu Bakar.
tugas beliau radhiyallahu anhu. Faltafata ilaina fara'ana qiyaman. Lalu Nabi ketika sholat, beliau melihat kepada kami, kata Jabir radhiyallahu anhu. Lalu beliau melihat kami dalam keadaan berdiri. Fa asyara ilaina faqa'adna. Lalu Nabi memberikan isyarat agar duduk. Kami pun duduk. Coba lihat bagaimana taatnya seorang para sahabat. Hanya dengan isyarat saja. Ya. Tidak seperti sebagian orang dikasih hadis seperti ini, tapi kan begini, tapi kan gak sesuai dengan akal saya. Para sahabat hanya dikasih isyarat, langsung duduk. Nabi ngasih isyarat nggak ngomong, karena dalam sholat kan ngasih isyarat duduk. Faqa'atna, lalu kami pun duduk. Fasallaina bi salatihi qu'udan, kami pun sholat berimaman dengan beliau dalam keadaan duduk, sama seperti Nabi Muhammad SAW. Lalu setelah salam Nabi bersabda, in kittum anifan la taf'aluna fi'la faris war rum. Sungguh kalian tadi hampir saja melakukan perbuatan seperti perbuatannya orang-orang Persia dan Romawi. Persia mana? Yahudi apa Nasrani? Persia. Hah? Majusi. Kemudian Romawi, orang mana? Nasrani. Kata Nabi Muhammad SAW, hampir saja tadi kalian mengerjakan seperti perbuatannya orang-orang Faris, Persia dan Romawi. Yaqumuna ala mulukihim wa hum qu'ud. Raja-raja mereka duduk, kemudian yang datang itu berdiri. Kita dalam agama Islam tidak seperti itu. Nabi Muhammad SAW dengan para sahabatnya, ya, tidak mau beliau kalau para sahabatnya duduk kemudian beliau datang, para sahabatnya bangun, enggak mau. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Fala taf'alu, jangan kalian kerjakan. I'tammu bi a'immatikum, ikutlah imam kalian. In shalla qa'iman fasallu qiyaman wa in shalla qa'idan fasallu qu'udan. Kalau imam kalian salat berdiri, ikut berdiri. Kalau imam kalian salat duduk, maka ikut duduk. Lihat Nabi Muhammad SAW, beliau tidak menyebutkan sebab. Satu-satunya sebab kenapa dilarang kita mengerjakan perbuatan seperti ini, untuk menyelisih orang-orang Persia ataupun Romawi, orang-orang kafir. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang selanjutnya, hadis riwayat Imam Abu Daud. Ini dalam permasalahan sendal, memakai sendal di dalam sholat itu boleh. Jadi jangan heran kalau seandainya ada orang yang memakai sendal dalam sholat, karena memang sabda Nabi Muhammad SAW, hadis riwayat Abu Daud. Tapi juga ya harus diperhatikan, ya, karena ada hadisnya dia datang ke masjid, dalam masjid dengan sendal. Ya, ini kurang bermasyarakat, ya. Ketika ditanya ngamalkan sunnah Nabi, ya diamalkan sunnah Nabi benar. Akan tetapi ketika masyarakat tidak menjadi genting dengannya, itu boleh. Ya, kalau masyarakat sudah tahu baru dikerjakan. Kalau tidak tahu akan menjadi apa? Fitnah, menjadi genting, keadaan runyam, akhirnya masjidnya dihancurkan. Ya, ini para ikhwan sekalian. Taib. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Shaddad ibn Aus radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khaliful yahud, selisihi orang-orang Yahudi, fa innahum la yusalluna fi ni'alihim wala khifafihim. Sesungguhnya mereka tidak sholat memakai sendal atau sepatu mereka. Ini dulu ya Pak ya. Mereka itu kalau masuk tempat ibadah mereka lepas semua sendal dan sepatu mereka. Nah, maka Nabi menyatakan di sini khalif, selisih orang-orang Yahudi. Coba perhatikan, bukan karena sendalnya atau karena sepatunya, tetapi ingin menyelisih orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Dalam bab puasa, kalau tadi sholat, puasa sekarang sahur, Nabi Muhammad SAW memerintahkan kita untuk sahur, karena yang tidak sahur itu adalah kebiasaan orang Yahudi dan Nasrani, orang-orang ahlul kitab. Bagaimana di sebuah hadis riwayat Imam Muslim dari Amr bin As radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklatas sahar. Artinya, perbedaan antara puasa kita dengan puasa orang-orang ahlul kitab adalah makan sahur. Ini para ikhwan yang dirahmati. Imam Nawawi rahimahullah berkata di dalam syarah Sahih Muslim, ma'nahu al-fariqu wal mumayyizu baina siyamina wa siyamihim as-sahur fa innahum la yatasahharun wa nahnu yustahabbu lana as-sahur.
Artinya makna dari hadis ini adalah perbedaan, dan yang menjadi membedakan kita antara puasa kita dengan puasa orang-orang ahli kitab adalah makan sahur. Sesungguhnya mereka tidak sahur dan kita dianjurkan untuk sahur. Ya, ini para ikhwah sekalian. Kemudian juga di dalam puasa hari Asyura, tanggal berapa itu hari Asyura? 10 Muharram. Nabi Muhammad SAW ketika pertama kali datang ke Madinah, dalam hadis Abdullah bin Abbas, beliau melihat orang-orang Yahudi berpuasa. Kata Nabi, "Ma hadzal ladzi tasumun?" Kenapa kalian berpuasa hari ini? Kata orang Yahudi, "Hadza yaumun 'azim." Ini adalah hari yang sangat agung. Najjallahu fihi Musa wa qaumahu min fir'auna wa aghraqa fir'auna wa qaumahu. Di dalam hari ini Allah menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya dan menenggelamkan Fir'aun dan kaumnya. Fanahnu nasumuhu syukran lillah. Maka kami pun berpuasa. Ya. Kemudian Nabi Musa alaihissalam berpuasa pada hari itu sebagai bentuk syukur kepada Allah. Kami pun mengikuti Nabi Musa. Kata Rasulullah SAW, nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Kami lebih berhak untuk mengikuti Nabi Musa daripada kalian, wahai orang-orang Yahudi yang telah merubah agama kalian. Ya. Kemudian para sahabat, Nabi pun dan para sahabat berpuasa tanggal 10. Di dalam riwayat yang lain para sahabat mengadu, wahai Rasulullah, inna hadzal yaum tu'azzimuhul yahud. Wahai Rasulullah, tanggal 10 itu kan di hari yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi, 10 Muharram. Kenapa kita ikut-ikutan mengagungkan dengan berpuasa? Maka kata Nabi Muhammad SAW, la in baqitu ila qabilin la asumanna tasu. Kalau seandainya aku hidup tahun depan, ya, aku dapati Muharram tahun depan, aku akan berpuasa tanggal 9 sebagai bentuk penyelisihan terhadap orang-orang Yahudi. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam masalah haji, tadi puasa, haji, Nabi Muhammad SAW menyelisih orang-orang kafir. Orang-orang kafir Quraisy, yaitu di dalam masalah wukuf di Arafah dan juga mabit di Muzdalifah. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau bercerita, innal musyrikin kanu la yafiduna min jama'. Artinya orang-orang musyrik itu mereka ya tidak bermalam di Muzdalifah hatta tasyriqi syams ala thabir. Bukan bermalam. Orang-orang musyrik itu tidak mau meninggalkan Muzdalifah sampai terbit matahari. Perhatikan perkataan saya. Orang-orang musyrik kafir Quraisy, mereka juga haji, mereka sampai ke Muzdalifah juga. Tapi bedanya kalau di Muzdalifah, yang Nabi Muhammad SAW bermalam di sana, sholat subuh di sana, kemudian sebelum terbit matahari Nabi pergi kemana? Ke Mina. Nah, orang-orang musyrik beda. Orang-orang musyrik itu bermalam juga di Muzdalifah. Sampai di Muzdalifah mereka bermalam, kemudian mereka sampai pagi. Setelah itu, setelah terbit matahari, baru mereka jalan dari Muzdalifah menuju mana? Apa bedanya dengan Nabi? Sebelum matahari. Hanya sedikit, Pak, antara sesudah dan sebelum, paling beberapa menit, Pak. Tapi di sini ada letak keimanan, menyelisih diri dengan orang-orang kafir Quraisy. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menyelisih mereka di dalam masalah hari-hari raya. Ya, dan nanti secara jelas saya akan sebutkan di poin kedua dan poin ketiga. Menyelisih dalam permasalahan hari-hari raya. Kita tidak boleh mengikuti mereka. Dalilnya apa? Salah satu dalil dari Al-Qur'an. Karena ada yang mengatakan, mana ada sampai ada judul agama Islam tidak pernah melarang ikut mengucapkan selamat Natal. Dalilnya para ikhwan sekalian, surat Al-Furqan ayat 72. Catat baik-baik. Itu yang mengatakan enggak ada dalilnya. Surat Al-Furqan ayat 72. Walladzina la yashhaduna az-zur wa idza marru bil lagwi marru kirama. Artinya, dan orang-orang yang tidak menyaksikan az-zur. Perhatikan Al-Furqan ayat 72. Az-zur, Abdullah bin Abbas
ahli tafsir di generasi sahabat. Ya. Sedangkan yang mengatakan tidak ada dalilnya itu bukan ahli tafsir, tidak dijamin ahli tafsir. Meskipun mempunyai titel mungkin cendekiawan muslim. Ini Abdullah bin Abbas, ahli tafsir generasi sahabat, dan sudah disepakati oleh para sahabat bahwasanya Abdullah bin Abbas adalah ahli tafsir. Kemudian Abul Aliyah, seorang ahli tafsir juga di generasi tabi'in. Tawus, Ibnu Sirin, Muhammad Ibnu Sirin, ahli tafsir di generasi tabi'in. Ad-Dhahhak, Ar-Rabi' ibn Anas, banyak sekali lainnya mengatakan Az-Zur maksudnya adalah a'yadul musyrikin. Az-Zur maksudnya adalah hari-hari raya orang musyrik. Ya, ini para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti saya akan sebutkan dalil-dalilnya secara lengkap insyaallah ketika kita membahas poin kedua, poin ketiga. Tapi para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya Imam Az-Zahabi rahimahullah, dan ini juga saya akan sebutkan nantinya, berkata, perhatikan, wa min muwalatil kuffar at-tashabbuhu bihim wa izharu a'yadihim, dan termasuk perbuatan loyal terhadap orang kafir adalah bertasyabbuh dengan mereka bertasyabbuh dengan orang-orang kafir dan memperlihatkan hari raya mereka, apalagi sampai ikut-ikutan, ya, memperlihatkan hari raya mereka. Ini disebutkan oleh Imam Az-Zahabi di dalam kitab beliau Tashbihul Khasis bi Ahlil Khamis. Ini salah satu kitab yang dikarang oleh Imam Az-Zahabi abad ke-8 Hijriah, sekitar itu, abad ke-8 Hijriah, ya, untuk membantah orang-orang yang suka bertasyabuh dengan orang kafir. Jadi ada dua kitab yang merupakan sumber kitab-kitab Ahlus Sunnah, dan perlu dicatat ini, yang menceritakan tentang secara gamblang dan panjang lebar tentang larangan bertasyabuh dengan orang kafir. Kitab yang pertama yaitu Iqtida Siratal Mustaqim yang dikarang oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Iqtida As-Siratal Mustaqim. Yang kedua Tashbihul Khasis bi Ahli Al-Khamis, artinya menyerupakan menyerupakan yang merupakan penghinaan dengan orang-orang Ahlil Khamis. Ahli Khamis itu maksudnya orang-orang Nasrani, karena mereka menyatakan bahwasanya Yesus itu disalib pada hari apa? Hari Jumat. Ya, jadi masih hidup terakhirnya hari kapan? Hari Kamis. Makanya disebut mereka orang-orang hari Kamis. Ya, bi ahlil Khamis. Taib, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang permasalahan selanjutnya, perkara-perkara yang terdapat nas di dalamnya tentang tasyabuh dengan orang kafir dalam praktek akhlak dan kebiasaan. Ini perhatikan, siapa yang mempunyai akhlak seperti ini berarti tasyabuh dengan orang kafir. Ya. Apalagi kalau seandainya dia memang benar-benar bersengaja untuk mempunyai akhlak seperti ini. Hasad merupakan sifatnya orang-orang Yahudi. Disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 109, wadda katsirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haq. Orang-orang ahli kitab menginginkan, atau kebanyakan dari ahli kitab menginginkan agar kalian kembali dari iman kalian, artinya murtad dari iman, keluar dari agama Islam, sebagai bentuk dan hasad dari mereka. Jadi orang yang mempunyai sifat hasad, maka itu apa? Maka itu adalah sifatnya orang-orang apa? Orang-orang Yahudi. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memamer-mamerkan bangsa atau suku, ras, seperti yang terjadi di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya. Ini ceritanya dari Jabir radhiyallahu anhu bercerita, "Ghazawna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam." Kami pernah berperang bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad thaba ma'ahu nasun minal muhajirin hatta katsura. Dan telah benar-benar bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam orang-orang muhajirin sampai berkumpul, ya, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Wa kana minal muhajirin rajulun la'ab fakasa'a ansariyan.